Halo Taurus, welcome back to my channel. Bersama aku Maila, kita reading kembali. Tema kita kali ini adalah tentang energi kamu di 7 hari ke depan. Apakah yang bisa kamu buktikan nantinya? Kita akan coba cek ya. Tapi ingat buat Taurus, ini adalah bacaan energi yang sifatnya prediksi, bukan sesuatu yang pasti. Karena yang pasti itu hanyalah milik Tuhan, pencipta alam semesta. Jadi buat Taurus, semoga bisa bijak dalam menyikapi readingan ini dan bisa menemukan pesan positif nantinya. Dan aku berharap buat Taurus semuanya, dimanapun kamu berada, semoga selalu sehat, bahagia, dan dimudahkan semua urusannya ya, amin. Oke, kita akan cek di sini 7 hari ke depan. Terbukti kamu akan merasakan adanya hal yang nyata ya, semoga. Dan ini energi banyak orang, bisa resonate, bisa tidak untuk kamu semuanya, atau hanya ada beberapa aja yang resonate. Bagi kamu yang tidak resonate, jangan dipaksakan. Artinya kartu ini belum membaca energi kamu. Ini ada open mind, beyond the ego, ada speak out. Nah ini juga bisa kita baca ya, energi kamu yang di masa lalu atau saat ini ya. Kita coba buka lagi 3 untuk perbandingan. Nanti klarifikasinya dari kartu tarot ya. Ini untuk perbandingannya aja. Fokus kepada kartu ini. Bayangkan jika kamu memikirkan seseorang, secara otomatis energinya akan kebaca di sini. Dan itu juga bisa vice versa. Oke. Great. Di sini kamu merasa adanya kedukaan. Kedukaan ini mungkin bisa jadi tentang kehilangan, tentang kekecewaan gitu ya, atau tentang pengkhianatan di sini. Ya, kita coba baca dulu dari hal yang berada di masa lalu kamu, oke? Completion, infertility, ada despondence. Oke, kita coba cek dulu. Ya. Beberapa dari kamu kayak benar-benar ya, dari masa lalu itu banyak hal yang terjadi ya. Ini suatu hal yang berakhir, sesuatu hal yang hilang dari kamu atau yang pergi dari selamanya dari kamu ya. Dan ini kamu pernah mengalami suatu kedukaan yang membuat kamu ngerasa kayak sulit untuk melupakan kesedihan ini, sulit untuk menerima kenyataan ini gitu loh. Dimana mungkin seseorang yang kamu sayang, seseorang yang kamu cinta, itu pergi untuk selamanya. Otomatis kamu merasa sendiri saat ini. Apalagi yang pergi itu belahan jiwa kamu. Ya ini hanya beberapa dari kamu ya yang mengalami hal ini. Oke? Tapi aku juga merasakan di sini ya, bahwasanya kamu itu bisa akhirnya kamu bisa untuk menstabilkan keadaan kamu, walaupun kamu ngerasa hidup kamu saat itu tidak seimbang, karena sudah tidak ada lagi nih teman atau pasangan ya, atau sesuatu hal yang mungkin tentang pekerjaan, tentang finansial kamu, dimana kamu kehilangan pekerjaan, itu membuat kehidupan kamu tidak stabil gitu loh. Apalagi keuangan kamu kayak stuck, terus kayak turun naik gitu ya. Di saat kamu mencoba untuk untuk memenuhi satu kebutuhan, kamu ngerasa kesulitan. Di situ kamu kayak ngerasa mengalami suatu kesedihan yang cukup dalam di sini. Ya, ini energi di masa lalu kamu yang mungkin pernah terjadi. Tapi mungkin 2 hari 3 hari sebelum hari ini ya itu juga dikatakan masa lalu ya. Nah, bisa dikatakan 7 hari ke depan itu kamu mungkin akan mulai open mind, membuka pikiran kamu, bahwasanya sesuatu yang hilang dari kita, ya mungkin inilah jalannya. Ya apalagi kita sebagai manusia hanya menjalankan ya skenario yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita sebagai pemeran utamanya di dalam kehidupan ini. Ya, bisa nggak kita melewati peran ini? Bisa kita melakoni peran ini dengan baik gitu loh, dengan menerima apa yang memang menjadi masalah dalam hidup kita. Nah kita harus bisa menerima kenyataan ini ya. Inilah dimana kamu akhirnya bisa membuka pikiran itu.
ya. Karena pasti semua orang mengalami, ada yang memiliki pasangan lalu pergi, ya. Ada yang memiliki mungkin anak juga lalu pergi. Ya apalagi mungkin anaknya yang perempuan nih, menikah, otomatis dong ikut pasangan gitu ya, ikut suaminya gitu. Terus ada juga anak yang kuliah, kan otomatis pergi tuh dari kita. Tapi itulah, namanya anak itu juga titipan kan buat kita. Kita hanya ditugaskan untuk menjaga dia dengan baik, bukan untuk memiliki dia sepenuhnya gitu. Jadi di sini kamu mulai membuka pikiran kamu. Oh, aku tahu seseorang yang pergi dari diri aku, apalagi soulmate aku, pasangan aku gitu ya. Aku yakin Tuhan mungkin lebih sayang pada dia. Nah, dan aku yakin Tuhan juga sayang sama aku. Dan aku yakin aku akan kuat gitu loh, ya. Jadi di saat ini, energi saat ini ya, itu kamu sebenarnya bisa membuka pikiran. Nah, setelah kamu membuka pikiran, apa yang terjadi di masa depan, di 7 hari ke depan, ya, kamu akhirnya benar-benar bisa mengesampingkan ego kamu. Terkadang kan kita juga merasakan ego kita itu kayak, wah aku nggak terima nih, aku ditinggalkan, aku nggak terima nih, Tuhan nggak adil sama aku gitu ya. Tuhan nggak sayang sama aku gitu. Ternyata mungkin dengan itu terjadi, itu pertanda Tuhan sayang sama kamu. Apalagi yang pergi dari kamu itu adalah orang-orang toksik gitu ya. Dan kamu di situ harus bersyukur, ya. Kamu dijauhi dari orang-orang toksik. Makanya Tuhan karena sayang sama kamu, Tuhan mengungkap kebenaran tentang seseorang gitu. Ada juga ya seperti itu. Ya. Jadi kita itu harus benar-benar bisa membuka pikiran kita secara positif, sehingga nantinya hidup kita akan benar-benar positif juga gitu loh. Nah, bisa jadi ya saat ini ataupun di 7 hari ke depan kamu mencoba untuk menyendiri dulu, atau kamu mencoba untuk self love dulu ya, mencintai diri sendiri. Kamu mencoba untuk menjauh dari hiruk pikuknya dunia gitu ya. Arti kata kamu mencoba untuk bermeditasi, kamu mencoba untuk sendiri saat ini ya. Dan kamu mencoba untuk, ya ini kamu tahu nih, ego kamu itu memang cukup luar biasa ya. Di sini kamu mencoba untuk mengontrolnya juga. Dan di sini aku juga melihat ada speak out. Kamu juga akan berani untuk bicara nantinya. Ada juga ya beberapa dari kamu punya masalah, di mana selama ini kamu yang selalu dibohongi, kamu yang selalu disakiti, tapi kamu sekarang ini ya mulai berani untuk bicara. Dulu mungkin kamu terima aja, disakiti orang ya terima aja, ya dikhianati orang ya terima aja, ya. Sekarang kamu nggak mau lagi nih. Kamu akan mulai berani untuk bicara, mengatakan kalau aku tidak mau lagi disakiti, aku tidak mau lagi dikhianati, begitu. Nah, kita akan coba lihat ya dari kartu tarot, bagaimanakah cerita klarifikasi yang terbaca di sini ya untuk sesuatu hal yang terjadi di 7 hari ke depan. Kalau energi kamu ya seperti ini ya energinya. Kamu mungkin mau coba untuk sendiri, kamu coba untuk merenung ya. Apalagi di sini kamu merasa kayak kok hidup aku nggak berubah ya setelah semua sudah berakhir, atau kamu pernah disakiti ya. Di sini kamu mencoba untuk merubah keadaan. Oke, kita akan coba ambil satu lagi. Nah, untuk zodiak yang terkoneksi dengan kamu, di sini ada Seven of Swords, ada Gemini, Libra, Aquarius, Taurus, Virgo, Capri. Oke. The Lover. Nah, ini ceritanya sebenarnya ya. Ternyata di sini ada sebuah cinta. Ini Gemini nih, The Lover ini. Aries, Leo, Sagi, Cancer, Pisces, Scorpio. Oke, itu zodiak yang terkoneksi dengan kamu. Tapi ingat, jika di sini tidak ada zodiak orang yang kamu fokuskan dan cerita ini adalah cerita kamu, artinya ini resonate buat kamu. Tidak harus ada zodiak orang yang kamu fokuskan di sini jika ini adalah cerita kamu, oke? Nah, di sini aku melihat kalau dari segi percintaan, kamu pernah menjalin satu hubungan. Mungkin ini hubungan segitiga, hubungan terlarang. Ya, ini yang membuat kamu sedih. Ini yang membuat kamu merasa kehilangan. Kenapa? Karena kamu tahu
hubungan yang terjadi ini, mungkinkah di sini kamu yang menjadi orang ketiga, atau di antara kamu dengan dia hadirnya orang ketiga gitu ya, yang membuat semuanya berantakan. Dan akhirnya mau tidak mau kamu harus bisa untuk melepaskan. Secara kamu di sini tersakiti, ya. Nah, disitulah kamu mencoba untuk membuka pikiran kamu. Kalau memang aku mencoba bertahan tapi disakiti terus, rasa sakit itu terus menghantui aku, yang aku rasakan gitu ya. Ya mungkin salah satu jalan adalah untuk melepaskan, ya. Karena nggak mungkin kamu pertahankan. Kapan kamu akan membuat hubungan kamu itu dipublish gitu ya? Kapan orang-orang tahu kalau kamu itu punya pasangan, ya? Sementara hubungan kamu dengan dia itu kayak tertutup, ya, kayak main kucing-kucingan gitu loh. Nggak boleh ada yang tahu. Nah, itu kan ribet. Ribetnya di kamu. Apalagi mungkin di sini kamu yang menjadi orang ketiga, kan rugi. Rugi waktu kamu. Semuanya rugi. Yang tadinya harusnya kamu bisa bahagia selamanya dengan seseorang, ya mungkin tidak kucing-kucingan begitu. Nah, saat ini saat kamu bertahan, ya kamu merasa hidup kamu itu ya sebatas itu aja. Nah, ini the lover. Ini ada hubungan yang benar-benar kayak udah hubungan segitiga di sini. Makanya kamu mencoba untuk buka pikiran kamu, mencoba merenung. Nah, di sini kamu mulai berani untuk speak up ya. Kamu berani untuk mengeluarkan kata-kata bahwasanya aku nggak mau lagi nih disakiti. Saatnya aku meninggalkan kamu. Saatnya aku melepaskan kamu atau aku ditinggalkan, ya terserah gitu loh. Intinya aku sudah tidak menjalin hubungan lagi dengan kamu atau tidak terkoneksi lagi sama kamu gitu loh. Jadi kamu berani untuk mengambil tindakan di sini. Jadi di 7 hari ke depan kamu akan benar-benar siap untuk menjalani hidup mungkin tanpa seseorang pasangan. Ya. Namun di balik itu semua, ya, aku melihat pada akhirnya di sini ada two of cup, ada pertemuan. Ada pertemuan yang membuat kamu kayak ngerasa sangat bahagia sekali. Ternyata inilah rencana yang Tuhan berikan buat kamu. Jadi kamu jangan merasa hidup kamu sudah berakhir di saat kamu sudah ditinggalkan. Ya, sebenarnya itu adalah awal baru bagi kamu untuk bisa bertemu dengan seseorang yang mungkin lebih baik gitu ya. Ini dia, ada two of cup. Kamu akan bertemu dengan seseorang di sini. Setelahnya semua berakhir, ya aku melihat ya ada kegalauan, ada kesedihan ya. Karena di sini aku juga merasakan kebohongan yang memang seseorang buat ini, yang seseorang simpan itu akan terungkap. Ya. Kebohongan yang mungkin terungkap inilah yang ternyata membawa suatu kebahagiaan kepada kamu. Oke? Jadi seseorang ini mungkin selama ini sudah membohongi kamu. Oh, aku itu single gitu ya. Terus mungkin udah cinta itu udah kayak tumbuh, ya, udah apa ya, udah kayak nggak bisa dipisahkan gitu loh, kayak udah terikat banget. Tapi tiba-tiba kebohongan yang dia simpan itu terungkap di sini. Nah, kebohongan inilah dan membuat kamu merasa sakit dan sedih. Tetapi ya ending dari rasa sakit itu adalah pertemuan kamu dengan seseorang, ada two of cup. Ya. Mungkin bertemu dengan seorang yang tepat di sini. Karena di sini ada gambaran, ada six of wands. Ada perayaan di sini. Seseorang ini mungkin akan benar-benar yakin kalau kamu itu adalah yang terbaik buat dia. Oke? Nah, jadi ini yang akan kamu temukan. Jadi kalau kita berpikir positif ya, setelah apa yang terjadi ini, ya, kamu akan benar-benar kayak bisa bahagia. Oh, aku yakin apa yang terjadi ini, Tuhan punya rencana untuk aku. Dan ternyata aku ditemukan dengan orang yang tepat. Inilah alasan Tuhan memberikan atau mengungkap semuanya di depan mata aku, gitu loh ya. Nah, ini aku rasakan. Di sini ada King of Wands. Seseorang ini akan benar-benar memperjuangkan kamu. Karena dia merasa kamu adalah orang yang layak gitu loh. Di mata seseorang yang menjadi masa lalu bagi kamu gitu ya, kamu mungkin bukan siapa-siapa. Karena dia bukanlah orang yang tepat buat kamu. Namun bersama orang ini kamu akan sangat dihargai. Ya. Nah, ini mungkin dari segi percintaannya kamu. Kalau aku lihat dari segi finansial ya. Finansial di sini aku merasakan memang di sini ada Five of Pentacles. Ada kesengsaraan. Ada keadaan keuangan kamu itu saat ini memang sudah hancur. Tetapi itu sudah belum berakhir.
ya. Karena di sini aku melihat kamu bisa menyeimbangkan semuanya. Kamu akan merasa kamu itu mampu, kamu menjadi seorang yang benar-benar mandiri, orang yang punya power di sini, ya. Sehingga kedukaan kamu ini akan berakhir karena di sini ada kesempatan. Ada Ace of Pentacles. Kesempatan untuk kamu menemukan sebuah pintu keajaiban. Mungkinkah di sini hadirnya seseorang yang akan membantu kamu, ya, atau mungkin ada orang-orang yang punya hutang sama kamu, itu akan dibayar olehnya gitu ya. Oke. Intinya ada kesempatan untuk kamu nantinya, di mana kamu yang tidak punya pekerjaan bisa jadi, oh ini kesempatan kamu untuk mendapatkan pekerjaan. Manfaatkan sebaik mungkin. Tunjukkan kalau kamu itu berkualitas gitu loh. Ya. Kalau di sini tentang cinta, secara otomatis saat kamu melepaskan ini akan bertemu dengan orang baru. Ya, semoga ya, aminkan saja. Karena di sini dalam masalah finansial juga terjadi kebohongan juga. Seseorang mungkin yang kamu percayai sudah menipu kamu, ya, sehingga membuat kamu hancur dari segi keuangan. Mungkin semua uang kamu sudah dibawa kabur gitu ya. Namun pada akhirnya kamu akan menemukan kesempatan di sini. Ada peluang untuk kamu untuk mengembalikan segala sesuatu yang hilang itu. Oke? Jadi Tuhan itu punya cara untuk mengembalikan segala sesuatu hal yang hilang dari diri kita. Terkadang cara itu mungkin jalannya tidak kita duga sama sekali ya. Tapi itulah keajaiban. Oke? Nah, aku merasakan ini energi kamu ya. Baik teman-temanku, inilah yang bisa aku sampaikan untuk energi kamu di 7 hari ke depan. Apapun itu, semoga terjadilah hal yang baik-baik untuk kamu. Jika tidak resonate, ambil positifnya, buang negatifnya. Jika tidak resonate, ya jadikan ini sebagai hiburan bagi kamu. Oke? Nah, jadi buat teman-temanku, happy selalu ya. Sampai ketemu lagi. Dadah.